selanjutnya akhir-akhir ini ramai diperbincangkan di Indonesia tentang bela agama. Seperti pada masa yang sudah berlalu ketika kasus Ahok, dan yang masih hangat tentang Presiden Prancis yang membuat gambar tentang Nabi Muhammad. Nah, sikap kita itu bagaimana? Apakah ada anjuran bela agama begitu? Ya, jelas bahwa Islam itu agama yang cinta damai. Dengan penghormatan saya kepada agama yang lain, mungkin hanya Islam agama yang namanya itu adalah pada misi perdamaian. Islam. Kalau agama yang lain kan masih dikait-kaitkan dengan nama tokohnya, mungkin dikaitkan dari tempatnya, mungkin dikaitkan dengan sejarah pribadinya, itu begitu. Tapi kalau Islam, nama Muhammad tidak disinggung, nama Mekah tidak disinggung, Madinah juga tidak disinggung, Arab juga tidak disinggung, tapi Islam damai. Islam adalah agama cinta damai, tetapi lebih mencintai kepada keselamatan akidah. Jadi Islam itu agama cinta damai, tetapi lebih mencintai keselamatan akidah. Artinya apa? Kalau sampai keselamatan akidah itu terusik sebagai kecintaan kepada agamanya, maka perdamaian dalam arti umum itu bisa dilanggar. Itu begitu. Contohnya Rasul itu orang yang sangat cinta damai. Tetapi begitu ada rencana orang-orang Quraisy itu akan menghancurkan Islam, maka lalu Rasul mohon petunjuk kepada Allah, lalu Allah mengizinkan udzina lilladzina yuqatalun, diizinkan bagi orang yang diperangi. Dengan demikian memang peperangan yang ada dalam Islam adalah peperangan yang sifatnya adalah defensif, yaitu untuk pertahanan. Tetapi sepanjang kemuliaan dan kesucian Islam, kalau disebutkan Islam itu termasuk kemuliaan kesucian Allah SWT, kesucian dan kemuliaan simbol-simbol agama seperti mushaf, kemudian Ka'bah, kemudian kemuliaan nama Nabi Muhammad SAW itu terusik, maka Islam itu dibolehkan untuk memberikan pembelaan, bahkan kalau perlu adalah dengan mengangkat senjata. Nah, seperti tadi disinggung oleh Mas Lidan kasus Ahok, ya jelas ya, dia sebagai orang non-Islam kemudian menerangkan ayat Al-Quran, dan itu tidak pas di hadapan orang Islam. Ini jelas dia tentu tidak ada etikat baik terhadap Islam. Maka wajar kalau muncul respon untuk bela agama. Kemudian Presiden Prancis Macron membuat gambar mengizinkan anak ekspresi seni boleh menggambar karikatur dengan menjelekkan Nabi Muhammad SAW. Ya, orang Islam memang Islam kita damai. Tetapi kalau perdamaian itu diusik dengan hal yang sangat prinsip, ya berarti sudah tidak logis kalau kita ingin berdamai kepada mereka yang memang tidak ingin berdamai. Bagi contoh ginilah, kita punya foto ya, foto kita itu foto yang sudah kita tidak dipakai. Saya punya foto saya sudah tidak pernah saya pakai, kemudian diinjak, ya saya marah. Marahnya bukan apa-apa, ya karena kehormatannya itulah yang terganggu. Itu begitu.
Kalau bahasa Jawa ada pepatah sadumuk bathuk senyari bumi. Sedumuk bathuk, dumuk itu disentuh dengan jari, bathuk itu bathuk ini dahi. Orang itu kalau dahinya cuma disentuh dengan jari itu marah, tersinggung sekali. Sama dengan senyari bumi, batas pekarangan diserobot 1 nyari kurang lebih 2 cm. Itu saja seperti itu. Jadi bela agama ini dengan kata bela ini berarti didahului. Jadi dengan kata bela ini didahului. Sebab sesuatu itu dibela manakala ada yang jalari di sana. Itu. Dan saya yakin bahwa pemeluk agama apapun juga, kalau itu pemeluk agama yang baik, tentu akan membela manakala agamanya itu dinodai. Itu seperti itu. Ya sama, kadang saja ya, umpama saja kita bangsa Indonesia merah putih. Merah putih itu kan hanya kain ya. Tapi coba kalau ada orang yang menginjak, ya kita ya marah. Itu seperti itu. Apalagi ini masalah agama. Tapi sepanjang agama tidak dinodai, kehormatan agama tidak dicemooh, Islam. Bahkan Rasul pernah bersabda, man ada limiyah faqad adani. Barang siapa yang menyakiti kafir dhimmi, yaitu orang kafir yang tunduk di dalam pemerintahan Islam, maka sungguh dia sudah menyakiti hatiku. Itulah kecintaan Rasul kepada orang, termasuk orang kafir dhimmi. Itu seperti itu. Mungkin Sibah bisa memberi refleksi atau pesan-pesan kepada generasi muda untuk dalam rangka memperingati Hari Pahlawan ini sebagai seorang Muslim dan sebagai bangsa Indonesia. Islam mengajarkan kita harus bersyukur atas nikmat Allah. Kenikmatan yang besar bagi kita bangsa Indonesia adalah negara kita ini. Namun kemerdekaan ini memang ditebus oleh perjuangan para pahlawan. Tadi Nabi bersabda, malam yaskurinas, lam yaskurillah. Barang siapa tidak berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara turunnya nikmat, maka orang itu tidak bisa bersyukur kepada Allah. Maka kita wajib mensyukuri negara kita ini dan juga berterima kasih kepada para pahlawan. Mensyukuri dan berterima kasih. Mensyukuri adalah, kalau memakai kata-kata Imam Al-Ghazali, adalah tasarrufu ni'mah wa idharuha li ajli ta'atillahi azza wa jalla. Mensyukuri adalah menggunakan nikmat dalam rangka untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah SWT. Kita bangsa Indonesia bersyukur dengan negara kita, maka harus menggunakan, mentasarufkan, menggunakan apa yang ada di negara ini, menikmati apa yang ada di negara ini, li ajli ta'atillah, dalam rangka untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah SWT. Sehingga kalau adik-adik menjadi katakan pejabat, jadikanlah dengan pejabat jabatan ini untuk meningkatkan ketaatan pada Allah. Kalau menjadi pedagang, jadikanlah profesi pedagang ini dalam rangka untuk meningkatkan ketaatan pada Allah. Bahkan sampai tukang sapu di pinggir jalan pun gunakanlah itu dalam rangka untuk meningkatkan ketaatan pada Allah Ta'ala. Itu wujud dalam arti syukur dengan nikmat yang berupa negara ini. Kemudian sebagai ucapan syukur terima kasih kepada para pahlawan, kita teruskan cita-cita mereka, yaitu yang terakhir adalah untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka ini berarti kita tidak ditentukan oleh bangsa lain, tapi kita adalah bisa menentukan keadaan negara kita sendiri. Ini merdeka dalam bidang sosbud, ekonomi, politik,
kemerdekaan, kita jangan sampai didikte oleh negara lain, tapi kita tentukan negara kita oleh kita sendiri, itu merdeka. Kemudian bersatu. Bersatu ini kita wujudkan persatuan kita sebagai warga negara Indonesia. Kita ditakdirkan oleh Allah SWT hidup di negara yang majmuk, etnisnya, bahasanya, kebudayaannya. Tapi justru dengan kemajmukan inilah kita wujudkan persatuan. Kemudian merdeka, bersatu, berdaulat. Nah, berdaulat ini artinya apa? Kita memang janganlah diatur oleh negara lain. Kita harus menjadi bangsa yang mandiri, adil dan makmur. Nah, adil ini segala sesuatu adalah sesuai dengan proporsional. Wad'u syai'in fi mahalihi. Itu namanya adil. Makmur ini berarti dan kalau makmur ini lebih menjurus kepada kesejahteraan yang sifatnya adalah materi. Untuk itu kepada anak-anak semuanya yang masih belajar, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, namun tetap mempunyai idealisme yang baik. Kalau sudah bekerja, inilah pekerjaan yang betul-betul akan mengantarkan kejayaan negara ini. Jadilah kita ini tuan di negara kita. Kita tidak boleh kalah dengan bangsa yang lain. Mungkin itu pesan saya, dan last but not least, yang paling penting adalah itu semua diwujudkan dalam rangka untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Semoga pesan-pesan Simbah bisa kita laksanakan semua, dan saya cukupkan dulu diskusinya. Semoga bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Dan jika saya ada kekurangan dalam diskusi ini, saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.